Yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Darmawan Al-Hafiz. Kepada Ustadz Darmawan Al-Hafiz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ma'asyal hadirin, ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita hormati para dewan ustazah Nurmala, Ustazah Mariani, dan hadir juga bersama kita yang kita sama-sama hormati Ibu Kades Desa Sukabenda, kami hormati Ibu JM dan seluruh ibu-ibu tanpa terkecuali. Semuanya kami muliakan, kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai dengan hari ini, siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tempat yang mulia. Khairul biqa'i masajiduha atau kama qala, kata Rasulullah, sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di masjid dan dalam rangka acara yang insya Allah penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga langkah kaki kita, niat baik kita untuk hadir di acara ini semoga dibalas dengan ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu hari ibu, Nabi pernah bersabda, wahai sahabatku, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Kata Nabi, wahai sahabat, hidup aku ini baik untuk kalian, dan meninggalnya aku nanti, matinya aku nanti, kata Rasulullah, juga baik untuk kalian. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau engkau hidup memang engkau banyak berbuat baik kepada kami. Kami banyak mendapat manfaat dari kehidupan engkau berada di muka bumi ini. Mana ya Rasulullah, kalau kau sudah meninggal, apa yang baca kau beri kepada kami sedangkan kau sudah meninggal? Maka kata Nabi jawab, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum. Kata Rasulullah, ketika aku sudah meninggal, amal perbuatan kalian itu disodorkan kepadaku, kata Nabi. Ada malaikat khusus menyodor ke fulan bin fulan, ya Rasulullah, ibu ini binti ibu ini, ya Rasulullah, dia berbuat baik, kata Rasulullah. Ketika amal itu disodorkan kepadaku, kata Rasulullah, kalau perbuatan itu baik, aku memuji Allah, alhamdulillah, kata Nabi. Ketika yang dilapor ke itu baik,
umat kau sholat, umat kau ya Rasulullah pengajian di masjid, umat kau hari ini bersolawat, memuji engkau, memperingati hari Isra Mi'rajmu ya Rasulullah. Maka insya Allah ibu, insya Allah berkumpulnya kita ini dilaporkan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah beliau senang kita menjadi umat yang menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Rasulullah, kalau yang disodorkan itu dosa, kata Rasulullah, kalau yang disodorkan kepadaku oleh malaikat itu dosa, maka apa yang aku lakukan? Astaghfirullahalakum, istaghfartullahalakum. Kata Rasulullah, aku memintakan ampun untuk kalian. Mana di nama? Kalau baik Nabi alhamdulillah, kalau jahat ya Rasulullah, fulan bin fulan ini maksiat, fulan bin fulan ini hari ini tinggal ke salat, fulan bin fulan hari ini ngomong ya Rasulullah. Nabi tidak marah, Nabi minta ampun. Ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia ya Allah. Maka mana lagi kita ini? Kira-kira kalau Nabi minta ampun, diampun gak ada. Kalau Nabi yang istighfar, dikabul gak beda ibu? Pasti diampun, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji salawat kepada Rasulullah, mengenang hari Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kita bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isra Mi'raj ini kalau sebutan tubuh Mi'ratan, agak meleset sedikit. Mi'ratan, Mi'raj asli. Jadi ada dua kata penting. Yang pertama Isra, yang kedua itu Mi'raj. Isra itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak dari kota Mekah ke kota Palestina, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, itu disebut dengan Isra. Mi'raj itu Nabi diangkat ke tempat yang tinggi sampai dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini kita memperingati kejadian peristiwa yang mulia itu. Nah, sebelum kita memasuki cerita tentang itu ibu, perlu kita ketahui bahwa Isra Mi'raj ini selain nantinya itu mendapatkan berita gembira, diwajibkannya salat 5 waktu, asal mula 5 waktu itu, tapi ada sebab sebelumnya yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh Allah untuk datang langsung bertemu dengan Allah. Apa sebab itu? Nah, ini kita pelajari di siang hari ini. Apa sebab kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diajak langsung bertemu dengan Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sebelumnya Nabi sekalipun tidak pernah bertemu dengan Allah. Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa, 25 Nabi itu 24 Nabi belum pernah bertemu langsung dengan Allah kecuali Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 10 tahun Nabi Muhammad itu di Mekah, 10 tahun dari umur 40 tahun sampai dengan 50 tahun beliau berdakwah ibu. Yang masuk Islam cuma hitungan jari, yang masuk Islam cuma puluhan, tidak sampai ratusan. Bahkan yang kata cuma 70 selama 10 tahun itu cuma 70 masuk Islam. Kira-kira untuk benar, inilah kita lihat lebih 70, 100. Nah, pengikut Nabi Muhammad itu sedikit. Maka dakwah yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu susah, karena orang kafir Quraisy saat itu kekeng dengan agama nenek moyangnya menyembah berhala. Nabi Muhammad nak bergerak, nak menyampaikan risalah wahyu dari Allah ini, hati-hati, takut kaget kafir Quraisy ini tidak senang atau bahkan mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau ketika masa-masa sempit itu ibu dibantu dengan istrinya. Istrinya bernama Khadijah bin Khuwailid, Khadijatul Kubra, Ibu Khadijah bahasa kita. Ibu kita Khadijah, namanya Khadijah, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang perempuan terkaya, pembisnis dan terpandang di
di kafir Quraisy, betina terpandang kayo dari segeni. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijatul Kubra. Maka Khadijah ini ibu membantu dakwah Nabi dengan uang dan harta yang dimilikinya. Kedudukannya yang hebat, kedudukannya yang terpandang itu digunakan untuk membantu dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika yang membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang seluruh wong mendustakan, wong lain tidak percaya Nabi Muhammad itu seorang nabi, tapi yang percaya itulah istrinya Khadijatul Kubra. Maka di tahun ke-10 beliau meninggal. Khadijah ini meninggal umurnya 65 tahun. Nabi berumur 50, Khadijah berumur 65 tahun meninggal. Di saat-saat kesusahan Nabi ditinggal orang yang selama ini membantu dakwah beliau, istri tercinta Khadijah. Meninggal Khadijah, maka beliau tertimpa inilah cak wong bininya meninggal. Terlebih lagi di saat itu beliau sangat membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Berkelang sebulan dari situ ada lagi yang meninggal, paman beliau bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini juga ibu seorang yang terpandang di kafir Quraisy. Wong takut Abu Jahal dan rombongan CS itu takut nganu Nabi, mengusik, mengganggu Nabi karena ada Abu Thalib. Mandang Abu Thalib. Abu Thalib itu hebat. Abu Thalib itu terpandang di sini. Kita nak ganggu Muhammad. Muhammad itu ponakan dia, anak buah dia, jangan diganggu. Jadi Abu Thalib, datangnya Abu Thalib, paman Nabi itu melindungi keponakannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sebulan dari wafatnya istri beliau sedih, meninggal pula paman beliau Abu Thalib. Maka kita bayangkan betapa beliau saat itu tertimpa dengan kesedihan yang amat sedih. Seperti manusia biasa. Ana basyar, kata Rasulullah, aku ini manusia seperti biasa, juga mengalami sedih. Kalau dia meninggal juga sedih, tidak masalah. Coba sedih, nangis, keluar baju mata. Kalau ada yang meninggal tidak masalah. Yang salah itu mengingkari takdir Allah. Ngapura ya Allah, nak dionya. Ngapura ya Allah, nak kaminya nujuna. Itu yang salah. Yang kalau masa sedih dengan apa yang tertimpa itu wajar, manusiawi, boleh, karena itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ngapola, kalimat ngapola jangan ditanya kepada Allah. Ngapola aku boleh balak, ngapola punya dosa apola ini. Yang itu tidak semestinya kita tanya kepada Allah. Allah yaf'alu ma yasha'. Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Maka dua orang tercinta ini meninggal dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak ada lagi pelindung itu. Istri, harta beliau yang banyak itu sudah diinfak kekuatan Nabi. Meninggal, dakwah Nabi mulai mundur, bukan mundur, maksudnya menurun. Meninggal lagi Abu Thalib, mundur lagi, nurun lagi dakwah Nabi, sehingga orang kafir Quraisy berani marah Nabi, nganggu Nabi. Bahkan dikatakan Nabi salat di bahasa kita ini diuntari tai unta, semayang diuntari tai unta. Coba saking keberani Abu Thalib dekatin lagi, Khadijah dekatin lagi, kita serang Muhammad, kita ganggu Muhammad, kita pukuli Muhammad, dekatin lagi. Maka Nabi SAW sedih. Sudah dua ekor itu meninggal. Nabi SAW menginginkan untuk pindah ke kota Taif. Kota Taif, kalibu yang sudah umroh, kalau ke ada tempat Taif namanya dekat dengan Mekah. Maka Nabi pindah ke situ. Ngapa Nabi SAW pindah? Bermaksud di kota Taif itu ada keluarga Nabi, ada keluarga dari bibi Nabi. Nabi datang ke kota Taif maksudnya minta bantuan. Aku di Mekah diganggu, aku di Mekah banyak onganu, aku di Mekah tidak tenang, tidak nyaman. Wong sudah berani untuk semenjak Abu Thalib meninggal, wong sudah berani untuk ganggu dekat dengan aku. Aku datang ke sini, kata Nabi, minta bantuan kepada keluarga aku sana, ada sanak di kota Taif itu. Maka apa yang diminta tidak dikabulkan. Pula sanak tadi. Karena apa? Karena sombong. Bukan disambut dengan ahlan wa sahlan wa marhaban, bukan disambut dengan qasidah kita ini
bukan disambut dengan buah-buah. Nabi datang tidak disambut dengan buah. Nah, ini lagi kalau Ustaz ceramah disuruhi cukup disuruhnya kuah balik di amplopi misalnya bahkan ada yang kode-kode di tengah ceramah. Malu dengan Nabi. Nabi datang tak pakai jeruk, Nabi datang bukan pakai aqua, Nabi datang ditolak. Lagi ditanya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari Sayyidina Umar bin Khattab itu disuruhi banyu dari susu dicampur dengan madu. Disuruhi ini Umar bin Khattab, sahabat Nabi, disuruhi, maka tidak diminum. Tidak diminumnya oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Oleh apa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku tidak galak, aku malu dengan Nabi Muhammad SAW. Sepanjang hidup beliau tidak pernah minum banyu sulma ini. Banyu sulma ini dalam dakwah tidak pernah diminum oleh Nabi Muhammad. Aku malu dengan Nabi Muhammad, aku malu dengan Sayyidina Abu Bakar. Kaki kalau di surga kata Nabi, kata Sayyidina Umar, aku dajak nyusul budak berdua itu. Gara-gara minum. Aku takut kaki budak dua tu dulu tinggi derajatnya di surga, aku di bawah kalau Sayyidina Umar. Aku pengen bersama terus di dunia, dan di akhir aku pengen pahak terus dengan berikut itu Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Maka aku tidak minum ini. Itu cukup ada ni dah. Kopi segala macam sudah makan lemak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua dikumpul ke, ya Allah, kami tidak berharap masuk surga dengan amal kami, ya Allah. Kami dikit amal, kami banyak dosa. Kami berharap mendampingi bersama dengan Nabi Muhammad, karena kami hari ini cinta kepada beliau, ya Allah. Kami bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minta bantuan dari keluarga bukan nyambut dengan baik, tapi diminta, oh anak, oh bila kecil, itu nanggung gilo. Kau tunggu di pinggir jalan, kau adang dia datang, kau unta di batu. Budak kecil di Taif itu disuruh oleh wong pembesar itu, Adam Muhammad, dia datang untali maki batu. Maka Nabi lewat, diuntali lah budak kecil, budak-budak anak-anak kecil itu dengan batu sampai dengan baju bagian tubuh bulannya ada yang berdarah. Datang malaikat Jibril. Apa? Seandainya ibu, bahkan itu ada yang mengatakan, kalau darah Nabi Muhammad SAW itu nyampak ke bumi gempa. Itulah Nabi Muhammad itu, kalau darahnya nyampak, dikata ke dalam Quran, ketika darahnya nyampak, Nabi usap ke, jangan sampai nyampak ke bumi. Kalau nyampak setetes ini pun selesai. Maka darah setetes Nabi Muhammad ditempungi oleh batu, oleh budak-budak kecil itu. Datang malaikat Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, kota Taif itu di antara perbukitan. Apakah kau mau aku himpit sunangan ini dengan kedua gunung ini? Aku himpit karena mereka kurang ajar, tidak menerima, menolak dakwahmu, melemparimu dengan batu. Maukah, kalau engkau mau wahai Muhammad, hari ini juga aku himpit aku hancur kedua ini dengan gunung yang berada di sekitarnya ini. Maka jawab Nabi Muhammad SAW. Apa jawab beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan, kata Nabi, jangan. Mereka tidak tahu. Ya Allah, beri mereka hidayah. Mereka tidak tahu dengan aku. Maka jawab Jibril, benar nian Allah itu menyifati engkau dengan Rahufur Rahim. Engkau itu wong pengasih, kau itu wong penyayang. Nabi pengasih, Nabi penyayang. Bahkan wong ngelempari kita maki batu pun kau jawab dengan doa. Contoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Wong lempungi dengan batu, tapi dia mengangkat tangan berdoa, ya Allah beri dia hidayah, ya Allah beri dia hidayah. Kalaupun dia mau, maka hancur kota Taif itu dengan doa Nabi Muhammad SAW. Maka kita ambil pelajaran, ibu. Contoh akhlak beliau SAW. Minimal kalau dacak mendoa ke, jangan dibalas dengan keburukan. Tahu wong ngomong begitu dari bumi, jangan dibalas, dah diam deh. Ya. Jangan dibalas tambah. Ini kita galak nambah.
Wong 1000 dia 2000. Lemaknya dia ngatur aku talak kalau dia ngatur sama aja dia ngatur bae dosa kita ngatur bae dosa juga kata istilah sama bae ati istilah abisan maksudnya abisan itu berarti itu jadi contoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang membalas keburukan dengan kebaikan. Jangankan wong yang berbuat baik, wong yang berbuat buruk pun dibalas dengan kebaikan. Apalagi yang menunjuk beliau yang baik. Di dunia, di akhirat pasti akan ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu akhlak beliau SAW. Kaki yang galak ngatoi kita, itu kaki di akhirat ibu. Ada wong bangkrut kata Nabi. Wong bangkrut dia ngawak banyak pahala sedekah, pahala zakat, pahala kurban, pahala haji, pahala umroh, pahala semayang juga banyak kata Nabi. Tapi dia jadi wong bangkrut kaki di akhirat. Kenapa? Karena pahala itu dialihkan kepada wong yang dulu dikatoinyo. Dikatoinyo. Ya Allah dia dulu ngatoi aku ya Allah. Wong saling nuntut itu. Kata yang penting ke mak, bak, ayu, kakak, anak, istri, kata urusan. Seluruhnya nafsi dewek-dewek. Penting aku dulu selamat. Jadi mana pun dituntut, ada salah dikit dituntut, ada dikit salah dituntut. Ya Allah dia dulu ngato aku, maka Allah SWT pindah ke kebaikan orang yang ngato itu kepada orang yang ini. Habis masih banyak orang nuntut, banyak dia ngomong tuh bukan si kawong. Ngomong ke semajik di ngomongnya kalau, bukan si kawong ini datang sudah boleh pahala banyak, ini pun datang boleh pahala lagi, habis pahala dosa yang diomong itu balik ke dia. Alhamdulillah, bukan lagi bangkrut itu. Apa namanya? lah amal baiknya dia digugur ke dosa orang lain yang banyak itu diinjuk ke dia. Maka alhamdulillah sumanang. Tapi dengan syarat jangan balas kata. Amal balas kata sama-sama tuntut. Siapa paling banyak? Dia. Balaslah kebaikan, keburukan yang ada pada yang kita dapatkan dengan kebaikan. Kalau ada kebaikan dia udah, woi si anu tadi ngomong ke kau ini, dah bilang, dah tahan dulu. Dosa ini belajar menahan diri untuk membalas keburukan saudara-saudara kita. Maka alam kebaiknya kalau besok itu alam kehebatnya kalau pacak untuk mukara boleh hidayah lagi ngomong ke aku. Tenang ini. Maka jawab Nabi SAW sudah dilempari dengan batu. Nabi dilempari dengan batu sampai berdarah. Berdarah itu bagian tubuh beliau berdarah. Nabi SAW duduk di bawah pohon sambil mengangkat tangan. Ya Allah, hari ini aku mengadu. Tak ada lagi yang menolong aku. Khadijah sudah meninggal, Abu Thalib sudah meninggal. Aku datang ke Taif minta bantuan ditolak. Bukan hanya ditolak, tapi aku dilempari dengan batu ya Allah. Sekarang aku ya Allah kata Rasulullah, aku mengadu lemahnya diriku hari ini. Kelemahan diriku hari ini, aku hina di antara manusia kata Nabi. Hari ini aku hina, dilempari wong. Ustaz datang sini dilempari, kamu ada hina. Itu Nabi Muhammad SAW. Beliau ngadu, lemah ya Allah, aku hari ini hina ya Allah, aku dah ada lagi tempat mengadu kecuali kepada Engkau ya Allah. Maka di saat Engkau sudah meninggalkan kita, Nabi Muhammad SAW ditinggalkan segala wong yang dicintainya, Khadijah, Abu Thalib dan sanak saudaranya pun mendustakan dia seorang Nabi. Maka Nabi SAW berdoa menyadarkan diri, ya Allah, tidak ada lagi tempat aku mengadu kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Mekah. Sedih luar biasa karena ketinggalan dua wong yang mulia, wong yang tercinta, dan dakwah sudah mundur karena tadi ditolak. Rasanya jadi bahasa kita ini sudah kecewa dengan dakwah ini, hampir putus asa. Tapi Nabi tidak putus asa, hampir sudah mundur dakwah dan kepada wong dan beliau sudah
tidak ada lagi yang membela. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril. Jibril datang kepada dikirimlah malaikat Jibril untuk menghibur dan menguatkan Nabi. Ibu, Isra Mi'raj ini untuk menghibur Nabi yang sedih dan menguatkan dakwah Nabi, menguatkan walaupun tidak ada yang menolong, tapi Allah tetap menolong dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikirimkanlah malaikat Jibril untuk datang kepada Nabi Muhammad dengan membawakan namanya Buraq. Ini mulai dari cerita Isra. Buraq itu dalam ini binatang surga, kecil dari kuda, pucuk dari keledai. Kalau dia bersayap dan melangkah sejauh mata memandang, mana dia langkah di tempat terakhir dia mandang itu langkah pertama ya. Saking kecepat hewan ini. Datangnya malaikat Jibril datang dengan membawa Buraq, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke kota Palestina. Itulah sejarah Palestina itu, Ibu. Wong Palestina itu kota para nabi, negaranya para nabi, tempat para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, banyak para nabi yang pernah bertempat di kota Palestina itu. Maka hari ini kita membela Palestina karena Islam sejak dulu sudah memuliakan tempat itu, tempat kota mulia Palestina itu. Maka Nabi didatangkanlah Buraq, diajak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan sebaik-baik kendaraan. Allah beri dengan sebaik-baik kendaraan. Allah kirim malaikat terbaik, malaikat Jibril, kendaraan terbaik, kendaraan Buraq itu. Maka Allah kirim malaikat Buraq sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada Masjidil Aqsa. Datang di Masjidil Aqsa, Nabi SAW sholat. Maka di situ diceritakan bahwa Allah itu, Ibu, membangkitkan segala arwah para nabi, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa. Allah bangkitkan ruhnya, Allah bangkitkan dan Allah kumpulkan di Masjidil Aqsa seluruhnya. Nabi SAW datang masuk ke dalam masjid, Nabi sholat menjadi imam dan makmumnya para nabi, para malaikat. Para nabi dari 24 nabi dan para malaikat di bawah sebagai makmum dari sholatnya Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu adalah pimpinannya para nabi, orang yang termulia, orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi nabi-nabi yang lainnya. Nah, ada beberapa kejadian yang perlu kita ambil pelajaran daripada Nabi SAW itu dari kota Mekah ke kota Palestina tadi. Ada beberapa hal yang dijinggung oleh Nabi yang menjadi cerita agar kita jadi kepelajaran. Satu, nah, ada 11. Jangan banyak minum. Sebagai yang cak 5 nih. Mati. Satu, Nabi SAW ketika berjalan mengendarai Buraq itu, Nabi SAW melihat satu kaum, Ibu. Satu kaum, mereka menanam tanaman. Hari itulah nanam, hari itulah tumbuh. Nanam padi, hari itulah nanamnya paginya, sorenya tumbuh langsung panen, langsung ada duit. Langsung mahal tuh, mahal langsung kita terkumpul. Jadi, maka Nabi SAW nanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, alam terumahnya begini, aneh, kata Nabi. Pajak nanam sari, manen sari, tumbuh sari, manen sari, dan setiap kali dimbek buah tumbuh lagi. Maka kata malaikat Jibril, apa kata malaikat Jibril? Haula'il mujahiduna fi sabilillah. Kata malaikat, itulah perumpamaan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah lipat gandakan pahala infak yang mereka keluarkan itu dengan 700 kali lipat gandanya. Seperti mana tadi, manen tumbuh lagi, manen tumbuh lagi. Maka pelajaran yang pertama, Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita untuk rajin bersedekah. Jangan pelit, jangan
gigit, jangan kita basah. Kalau kata duit senyum jadilah. Janganlah ada kata duit ini paling memut. Nah, kalau bersenyum bangkok. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Aku kata duit. Aku kata duit, aku senyum deh. Nih, pelit, kikit, telit, kita basah itu tercela akhlak yang kurang baik. Seluruh kita ini ibu pasti kikit, sudahlah, jadi sana dipungkiri, pasti pelit gitu. Yang ngomong yang ibu kami kocok ini juga ada sifat kikit pelit. Kikit kita nih kikit. Namun kayak Darmawan nih, kikit juga. Tapi itulah karena ada petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, jadilah wong yang gemar bersedekah. Sedekah itulah yang bakal menolong kita kelak di hari kiamat. Kata disebutkan itu kalau kita nak sedekah itu ada 70 setan nak goda supaya tidak jadi. Nah, kau jualah masjid itu duit 50, ada terbesit. Jumlah 70 datang. Tak usah 50 itu untuk beli ini. Kau nak belinya kita duit, minggu pucuk kau nak kalangan kita duit. Banyak alasan digodalah supaya tidak jadi bersedekah. Jadi kalau sudah berani dia muang ke duit 100.000, nah sedekah. Dilawannya rasa itu artinya dia sudah melawan hawa nafsu, godaan setan 70 itu untuk nunjuk ke duit itu tadi. Berat itu berat besar, walaupun sedikit dulu dia nih kasihnya, tapi ada juga rasa titik di mana ayat gitu. Nah, itu di saat itu maka kita ketika mengetahui bahwa pelit kikit itu adalah tercela, maka itu kita lawan dengan kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal adalah yang kita sedekahkan dari apa yang dalam Quran itu ibu, mimma razaqnahum, disuruh ke sedekah itu bukan misalnya kita boleh duit 100.000 sehari. Kata Allah, unjuk ke sebagian dari 100. Sebagian dari 100 itu 1.000 termasuk. 1.000 jadilah. Maksudnya belilah 1.000, jangan ada unjuk. Sebagian termasuk 1.000 sebagian, 500 sebagian. Ada ibu ada tunjuk mana 1.000 itu. Nah, oleh karena itu dari pelajaran pertama Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita untuk rajin bersedekah. Yang kedua, ketika Nabi SAW datang mengendarai laju lagi, Nabi melihat haula'i, kata Nabi melihat satu kaum yang dipegangnya cengkengnya batu besar, dipecahkannya pala, pecah palanya, balik lagi, pecah lagi. Nabi nanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa ini wahai Jibril? Maka kata malaikat Jibril, ulai alladzina tatasaqalat qu'usuhum 'anis salatil maktubah. Mereka itulah orang-orang yang berat kepalanya untuk mengerjakan salat 5 waktu. Alhamdulillah. Ini paling poin penting daripada Isra Mi'raj ini salat. Nah, kata Nabi yang berat kepalanya ketika mendengar seruan azan, seruan salat tidak dilalai ke, maka hukumannya kelak Allah pecah, dia pecah ke kepala, lagi pecah lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pelajaran yang terpenting dari kita di Isra Mi'raj ini adalah jaga salat kita. Kalau belum bisa berjamaah salat dewean, kalau masih bolong-bolong, jangan bolong-bolong lagi. Kalaupun masih terlambat, jangan apa, penting jangan bolong-bolong. Jangan bolong-bolong. Kayak ini, hari ini kalau bolong, aman yang hari ini bolong, jadilah. Lagi kita ditanya, kau Isra Mi'raj, dengan ceramah tentang sholat, masih juga ada sholat, tambah berat. Lagi ditanya, yang bolong-bolong isilah, yang kosong isilah. Kalau masih atau tidak bolong, terlambat semayang, Zuhur dibuat asar dibuat nama maghrib, subuh dibuat duha. Semayang subuh dimayang jam 8. Nah, yang sudah terlambat seperti itu, usahakan awal waktu. Sudah awal waktu juga
berjamaah. Sudah berjamaah juga tambah sholat sunnah. Terus kita perbaiki sholat. Yang sudah tambah berjamaah, jaga supaya senantiasa istiqomah untuk senantiasa mengerjakan sholat. Kita bakal yang pertama kali ditanya oleh Allah itu bukan duit kita banyak, kau infak kaboda. Yang ditanya itu sholat. Kalau kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali kelak ketika ditimbang di mizan, yang Allah tanya pertama kali itu sholat. Sholat kau full apa tidak? Jaga apa tidak? Berapa kali tital semayang? Berapa kali kau tital ke semayang? Apa sebab kau tinggal semayang? Kalau memang uzur sakit mungkin dimaklumi, tapi kalau memang leha-leha kemana-mana berjalan, tidak semayang, berat, tambah ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ditanya kata pertama sholat. Kalau sholatnya baik, amal baik seluruhnya baik. Kalau sholatnya buruk, alhamdulillah seluruh amalnya buruk. Walaupun dia rajin sholat wajib, rajin sedekah, rajin baca Quran. Tapi kalau semayang lambat, semayang masih nganggep enteng, nganggep mudah, nganggep tidak terlalu penting, bahkan menpentingkan segala hal, ini bakal besar dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kondangan semayang, kondangan jam 12 sudah jam 12 pasnya baru nak mulai, oke situ. Nah, semayang dulu. Jangan tinggal ke semayang, dengan terus makan sudah kenyang, tidur balik tidur. Dah semayang zuhur. Nauzubillah summa nauzubillah. Undangan wong di tes itu dipenuhi, takutnya kalau tidak datang diomong ke, tapi undangan Allah di masjid tidak dituruti, tidak didengar ke. Wong ngebang, orkes masih jalan. Wong ngebang, wong masih betapuan itu. Tidak ngomongin yang undang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi SAW melihat satu kaum ibu berenang di lautan darah. Berenang banyak di lautan darah, dia berenang. Dan dia negok batu. Faqala ma hadza ya Jibril, wahai Jibril. Siapa ni wahai Jibril? Qala hadza mislu akilur riba. Ini perumpamaan orang yang makan riba. Ini perumpamaan orang yang makan riba, uang yang tidak halal, uang yang haram, yang diambil, yang didapat, yang diperoleh dengan hal yang sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utang piutang yang menguntungkan riba, utang piutang yang menguntungkan itu riba. Maka kata Rasulullah, uang yang ini Nabi SAW menemui mereka itu yang makan riba, yang uangnya haram, makan daripada kita ini duit beranak, maka hari ini usahakan berhenti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kalau kita semua jalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memilih jalan takwa, memilih jalan yang benar, memilih jalan yang diridhoi oleh Allah, akan banyak jalan halal yang Allah bukakan. Jalan halal banyaklah jalan halal dibanding dengan jalan haram. Kalau haram kita tutup, insyaallah Allah buka ke jalan yang halal. Kalau halal tidak kita peduli ke, Allah buka ke banyak pintu jalan yang haram. Ini haram, ini haram, ini haram, ini mego. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang keempat, sampai 5 lah. Sampai 5 pelajaran ini. Yang keempat, Nabi SAW menemukan dari umatnya satu kaum yang mereka itu ngumpul ke kayu bakar banyaknya, tumpuk pucuk ini, tumpuk sudah tidak kuat lagi nyawa, masih di tumpuk sini. Jadi sudah tidak kuat dosa. Tegawat lagi dia dipaksa. Motor ngawak. Ini apa? Bobo masa itu. Tidak pas. Sudah tidak kuat lagi, tidak kuat ngangkat, masih di meknya kayu ini. Maka kata Nabi SAW, kata Nabi, siapa itu wahai Jibril? Maka Jibril alaihi salam menjawab, itulah perumpamaan umatmu yang dia punya amanah. Dia punya amanah dari rakyat, dia punya amanah dari wong-wong banyak,
tapi dia tidak sanggup, tapi masih nyembek. Yang punya tanggung jawab memimpin, yang punya tanggung jawab ada bawahan, yang punya tanggung jawab anak, istri. Anak itu tanggung jawab, seluruh kita tanggung jawab. Yang punya anak itu juga tanggung jawab, orang tua tanggung jawab, yang laki-laki tanggung jawab, anak, istri, seluruh keluarga itu tanggung jawab. Itu amanah dari Allah. Kata Allah, mereka itu tadi amanah yang tidak emban, yang tidak bisa diemban, itu semua akan mencelakakan dia. Maka kita semua punya amanah, minimal amanah keluarga kita dewek. Maka jaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan saling mengingatkan hal-hal yang baik. Kalau salah, ingatkan. Kalau dia tergelincir dalam hal-hal yang tidak baik, ingatkan. Masalah dia mau atau tidak lagi dengan omongan, maka itu kita sudah melepas tanggung jawab kita sebagai orang tua. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah Subhanahu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditemukan dengan orang-orang yang memotong lidahnya dengan gunting dari besi. Lidah dionyol ke digunting maki besi. Siapa ini, kata Rasulullah? Katakan Jibril, itulah wong penceramah, itulah wong yang galak nyeramai di masjid, yang galak khutbah, kiai, ustaz yang ngajak kebaikan tapi dia dewek melakukannya. Jadi berat gitu. Jadi ulama, bahkan dikatakan ulama itu, ustaz itu di pinggir sumur bahasanya, di pinggir sumur. Kalau dia mengamalkan ilmunya maka dia jauh dari itu. Tapi kalau tidak, dia masuk ke sumur itu. Jadi ulama-ulama, kiai-kiai, ustaz-ustaz kita yang mengajarkan kita, yang ceramah di HP, ceramah di YouTube, itu semua bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Omongan itu sesuai dengan apa yang diucapkannya. Kalau tidak yang dilakukannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka lagi hukumannya dia memotong lidahnya dewe. Hukuman daripada tidak mengamalkan apa yang disampaikan. Dan begitu pun Nabi SAW menemukan satu kaum yang mereka mempunyai kuku-kuku dari timah panjang, nyakar rai, nyakar dado. Kuku nyakar rai, nyakar dado. Cukup kena silet betul lah. Nah, kena silet sakit kan. Apalagi jadi dicakar ke rai. Siapa ini, kata ya Rasulullah? Mereka itu adalah orang-orang yang sering memakan bangkai saudaranya sendiri. Siapa yang makan bangkai? Itulah wong yang ngomong ke wong dari Puri. Teman kali ini ngomong gitu. Apa kali setiap pengajian lagi ngomong ini. Ngomong ke wong dari belakang, riba. Itulah hukuman mereka yang ngomong dari belakang. Masih juga ngomong sudah ini. Tak ada, oh ini malaikat sudah ini. Hebat be. Tak tahu aman itu tuh kebel caknya. Nah, kemudian setelah beberapa perkara itu dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke tempat yang tinggi, bertemu dengan para nabi. Di langit pertama, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Langit ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Langit sampai dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Yang terakhir, langit ketujuh bertemu dengan setiap Nabi. Ketika Nabi itu datang ke langit, diceritakan ke ibu, setiap langit itu ada pintu. Lagi ada pintu ketika ingin memasuki langit pertama, diketoklah malaikat Jibril mengetok. Masuk. Siapa yang datang? Jibril. Siapa dengan kau datang dengan siapa? Aku dengan Muhammad. Aku hewan Muhammad. Oh, Muhammad sudah diutus. Di malaikat penjaga, Muhammad sudah diutus. Sudah. Ahlan wa sahlan wa marhaban.
Selamat datang wahai Muhammad, selamat datang wong yang terbaik, wong yang termulia. Setiap langit yang didatangi Nabi seluruhnya marhaban, ahlan wa sahlan. Selamat datang ya Rasulullah. Tidak tunggu galak kalau akikah. Marhaban ya Nu'aini marhaban. Selamat datang wahai cahaya mata, artinya itu. Selamat datang wahai cahaya mata kami. Kalau kami ingin pasti senang. Itu tuh untuk Nabi Muhammad. Asyaqal badru alaina marhaban. Telah terbit bulan purnama. Nabi itu disebut dengan bulan purnama kepada kita. Maka marhaban tubuh minta marhaban itu sebenarnya itu maulid, macam maulid Nabi, muji Nabi. Biar kita muji Nabi, anak yang tubuh kita marhaban itu jadi seperti akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang galak disalah guna ke yang ngawa anak itu betino. Nah, kalau baca ibu yang ngawa anak ngeliling ke kelanang itu jangan yang maknya, baknya, maknya jangan. Kalau yang ada itu sedikit tidak pas, karena ada lanang galau-galau, tino di situ dewean. Kadang-kadang juga pakaian tidak terlalu nutup. Nah, ini yang kekeliruan di kita ini. Apa dengan paknya tidak nubut? Anaknya nuhun. Nah, usaha mana pokoknya usahaku kalau yang keliling itu keliling yang lanang, mbaknya apa ininya, mamanya, yainya itu. Nah, jadi marhaba setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke langit maka disambut dengan sambutan yang mulia, marhaban ahlan wa sahlan, sampai dengan bertemu dengan Nabi disodorkan kepada surga, Nabi dilihatkan kepada neraka. Yang paling banyak kata Nabi SAW, Nabi tahu siapa penghuninya. Nabi tahu di surga itu ibu ada 4 sungai. Ada 4 sungai. Pertama sungai dari susu, kata Nabi. Kedua, dalam Quran ada disebut 2 sungai daripada madu. Ketiga sungai daripada khamar. Keempat sungai dari banyu tawar biasa. Ada 4 ini dan dilihat oleh Nabi Muhammad SAW ketika dimasuk ke dalam surga. Nabi SAW melihat lagi di setiap tulisan di pucuk-pucuk tiang surga itu kata Nabi tertulis siapa yang memberi hutang itu lebih baik dari yang memberi. Maksudnya itu? Yang hutang itu pahalanya lebih besar dari yang hidup. Apa? Wong kalau tubuh hutang itu dia ngutang pasti dia butuh. Jadi kalau tubuh ngutang ini kita berarti memenuhi kebutuhan dia. Tapi kalau tubuh nunjuk saja kan belum tentu dia butuh. Maka dikatakan pahala kita memberi hutang dengan niat lillahi ta'ala bukan harap apa-apa, itu lebih baik dari kita sedekah. Lebih baik lagi ketika dia ngutang, dasar abang ngutang, baiklah. Itu lebih baik lagi. Cuma jarang ini. Kenapa? Kalau ganti ada yang nak lebih. Nah, terus itu. Kemudian Nabi disodorkan kepada surga, Nabi surga, dan Nabi SAW disodorkan kepada neraka. Nabi melihat orang-orang memakan bangkai. Siapa itu? Mereka sama tadi yang hobi ngomong uang dari belakang, makan bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Terakhir Nabi SAW bertemu dengan Allah. Ini yang paling menyenangkan, yang paling merindukan itu adalah kita semua bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril ibu, malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke pucuk itu, Nabi malaikat Jibril tak jauh di pinggirnya lah. Tapi ketika menghadap Allah, kata malaikat Jibril, dah, aku stop di sini. Aku dah cak lagi ke menghadap Allah. Aku stop di sini ngantar kau dah cak lagi, karena yang pacak bertemu dengan Allah hanya engkau. Saking mulianya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku stop di sini dah cak. Bahkan
sendal Nabi pun itu diangkat, dibawa sampai dengan bertemu dengan Allah. Mereka kata sendal Nabi pun lebih mulia dari malaikat. Pacak elok bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat 50 waktu. Aslinya 5 waktu ini 50 waktu. Hampir nak setengah jam sekali. Setengah jam sekali dari ngapa-ngapa gitu. Jam 3 semayang, jam 3 setengah semayang, jam 4 semayang. Semayang, sekalian tuh semayang begitu. 50 waktu itu dia perintahkan oleh Allah. Turun Nabi tidak protes. Nabi minta 50 waktu Nabi Allah SWT mewajibkan 50 waktu. Turun Nabi SAW sampai Nabi di langit kelima bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa nanya, wahai Muhammad, kau bertemu dengan Allah boleh apa? Bahasa kita beda ya. Apa Nabi Musa di Palembang ni? Asal usul. Kau bertemu dengan Muhammad, bertemu dengan Allah itu boleh apa? Kata Nabi, aku boleh 50 waktu. Allah mewajibkan kepadaku 50 waktu kepada umatku untuk salat. Apa jawab Nabi Musa? Irji fas'alhu takhfif. Kata Nabi Musa, balik lagi, naik lagi, minta keringanan. Umat aku ni besar-besar awaknya, besar-besar, kuat-kuat, kekal-kekal, tapi untuk semayang tidak kuat dah. Apalagi umat kau, kata Nabi Musa, yang kecil-kecil, umurnya pendek. Dacak apa minta lagi, naik lagi, minta keringanan kepada Allah. Dasar jangan 50 waktu Nabi Musa. Nabi Musa maksudnya protes, jangan sampai kita ni bersyukur dengan Nabi Musa. Nabi Musa minta naik lagi, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah, minta keringanan, dikurangi lagi 45 waktu. Oh 5 waktu turun lagi, main itu lagi. Berapa dikurangi? 5 waktu, 45 masih. Naik lagi, minta lagi keringanan 40, sampai terus menerus minta sampai tadi 5. Turun Nabi sampai 5, berapa kali itu? Itu hanya 5 kali itu turun. Hah? Nah 10 kali. Turun naik bertemu mandek di Nabi Musa ni lah. Mandek Nabi Musa belum sampai. Nabi Musa terakhir nanya berapa? Terakhir 5 waktu. Dah kata Nabi Musa, balik lagi, minta lagi keringanan. Dah kuat umat kau 5 waktu. Dah kata Nabi Muhammad, tak lagi. Kata Nabi Muhammad, aku malu ya Rasul Nabi Musa. Aku terus balik pergi sampai aku madu minta nak ringan lagi madu aku dah stop. Jadi Nabi Muhammad ibu minta ketemu semayang 5 waktu ini susah. Kalau ibadah haji, ibadah umroh, zakat, puasa Ramadan itu kewajibannya dah langsung Nabi bertemu dengan Allah dah. Allah turun ke malaikat Jibril, maka malaikat Jibril nyampe ke Nabi Muhammad dah langsung, kecuali sholat langsung membek dan minta langsung dengan Allah, minta keringanan. Yohana tidak minta lagi. Acak ke pengajian ini, kodak ke pengajian, dan tidak minta 5 kata Nabi dah, tapi tidak lagi nak minta 5 waktu inilah jadilah. Sudah Nabi SAW sepakat 5 waktu itu. Maka dikata ke ini ibu, dikata ke ngapa Nabi Musa itu minta terus dia balik terus itu. Ada ulama mengatakan Nabi Musa itu hendak Nabi Muhammad itu turun. Nabi Musa itu minta pengen nak nengok raih Nabi Muhammad tu nak. Lagi kau balik sini lagi di mana sampai berapa kali turun supaya pacak nengok wajah Nabi Muhammad saking kelemak nyengok Nabi Muhammad itu. Nabi Musa pun pengen dosa apa istilahnya itu dah makai nak turun terus bertemu dengan aku biar aku minta terus mandang wajahmu ini saking ke hebat, saking keganteng dan bercahayanya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak di akhirat dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beliau, ajak mandang wajah beliau, ajak duduk bersama beliau, ajak dengan mudah kita bersalaman dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan bahwa
Nabi Muhammad berjuang, Nabi Yusuf tu ganteng. Nabi Yusuf ganteng. Kalau betino tengoknya cerita dalam Quran tu sampai letak apel letak bawang. Tengok lagi yang bukan ngocek bawang, ngocek tangan. Sampai ke belagaknya Nabi Yusuf, tapi tidak seberapa belagak dibanding dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yusuf tu belagak, tapi yang berani mandang wajahnya. Nabi Muhammad tu belagak, wong tak berani mandang wajahnya, segen. Itulah ibu dalam riwayat ada kitab menerangkan tentang wajah Nabi itu mana diceritakan. Nabi Muhammad tu matanya hitam pekat, wajahnya jelas digambar, rambutnya sampai sini ada. Yang meriwayatkan hadis itu rata-rata budak kecil, bukan orang tua. Karena orang tua, sahabat Nabi yang tua-tua, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tu tak pernah berani langsung mandang Nabi lain Nabi tak. Apa segen? Budak kecil kan tak segen. Budak kecil Nabinya. Jadi dia tahu proses hidung Nabi mak mano, pipi Nabi mak mano, mulut Nabi mak mano, alisnya sambung apa tidak tahu proses. Jadi diceritakan tentang kegantengan, kebagusan wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari ini Isra Mi'raj dengan membawa oleh-oleh di sholat 5 waktu. Sudah tubuh kalau berjalan jangan tak oleh-oleh. Nabi itu berjalan, oleh-oleh. Oleh-olehnya apa tadi yang kita baca apa tadi? 5 pesan tadi itu oleh-oleh untuk umat. Yang paling penting oleh-oleh sholat 5 waktu. Jalan jangan ada oleh-oleh. Gawat 5 waktu. Turun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diantar lagi dari kota Palestina sampai ke Mekah, dan Nabi SAW subuh di situ. Malam itulah berangkat, malam itulah balik. Yang mestinya kalau perjalanan biasa pergi sebulan, balik sebulan. Datang Nabi SAW di pagi hari itu ngabar ke. Datang Abu Jahal, Amr bin Hisham, orang yang paling nomor 1 kalau untuk ngatoi Nabi Muhammad ini. Abu Jahal ini yang paling besar mulutnya, yang paling provokator bahasa kita ini. Kalau meloi dia, meloilah. Obi ngajak orang untuk ngomong bohong. Maka Abu Jahal, ada apa? Kata Abu Jahal nanya kepada Nabi, ada apa kau dari mana? Kau ni pagi-pagi ini. Kata Nabi Muhammad, semalam aku diberangkat dari Mekah, Masjidil Haram ke Palestina, dan aku dinaik ke langit bertemu dengan para nabi, bertemu dengan Allah, dan turun lagi balik hari ini. Dia Abu Jahal dia tak ada tertawa. Galak tak kau Abu Jahal, aku undang kau banyak. Kau cerita ke. Dia ni pengen supaya orang banyak itu nawa ke cerita Nabi. Nyenyes. Bukan nyenyes. Pengen orang tu tertawa. Kumpul ke nyawa orang, galak tak kau Muhammad. Sudah kata Nabi. Nabi Muhammad kumpul ke lah. Aku nak cerita kata Nabi. Kamu ini wahyu ini memang harus dicerita ke Nabi Muhammad. Oleh karena kepada cerita ini, karena pernah diceritakan Nabi. Kata Nabi, wahai Abu Jahal, dikumpulkannya orang banyak. Nah, ceritalah Muhammad. Diceritakan oleh Nabi Muhammad kali itu. Maka sebagian orang ada tepuk tangan, orang yang itu. Sebagian lagi ada yang ngarut kepala. Gila ni. Ada yang kepala gila heran. Orang pergi ke sana untuk 2 bulan, balik pergi. Kau ngomong semalam ni lah pagi kau datang sini. Apa tak gila? Tertawa. Tu berbayang ibu. Alangkah malunya Nabi SAW itu. Cerita dengan orang ditawa pun banyak. Untuk ngabar ke aku boleh solat tadi, malu Nabi. Rasa malu, diejek, dihina, disudut ke, tak tahu, tak terbayang. Mak mana tu rasa yang dirasa ke Nabi ketika orang lain nawa ke dia cerita. Ditawa pula oleh Abu Jahal, kau ni gila, mana ada orang ini. Kalau tak percaya, kata Nabi, sudah, kalau kau ni ada, kalau kata beliau, kalau sebagian dari mereka itu mengatakan, kalau kau memang pernah ke sana, ke Masjid Palestina itu, aku nak nanya, cak mana bentuk masjid itu? Kau kan kalau ke Masjid Palestina semalam, kalau kau memang kalau ke situ, dia tahu mana bangunannya, tiangnya ada berapa, lawangnya ada berapa, di mana. Dia tahu aku, dia tahu buat masuk
masuk tempat tak pernah ngawasi itu mobil kok, kan? Tak pernah ngawasi dia mobil kok. Gimana kan tak pernah ngawasi? Nah, tadi saking kita pengen Nabi itu nyata bohongnya, kalau tahu kami, karena orang yang nanya ini kawal ke situ. Kalau pemudi kamu tahu. Maka jawab Nabi dan ngawasi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membantu Nabi dengan Allah tampak ke Masjidil Aqsa. Allah tampak ke tiang-tiang, Allah tampak ke dengan bangunannya, Allah tampak ke berapa jarak dia dengan bukit. Sedetail mungkin Nabi jelas ke ini tiangnya sekian, bangunannya sekian, lawangnya sekian, itunya sekian, dijelas oleh Nabi. Yang ngomong itu dia walaupun dia kafir, tapi yang diomongnya itu benar maksudnya. Yang diomongkan ini benar. Aku nyingok hanya Aqsa itu macam tiangnya sekian, lawangnya sekian, dan yang sekian, benar yang diomongkannya itu. Masih tidak percaya dia. Nah, ini belum. Dia tak kabari lagi. Kami ini ada rombongan dari wong kita ini, ada rombongan yang saat ini balik ke kota Mekah. Nah, kalau kau semalam ke Palestina, berarti kau bertemu dengan dia. Nah, kau bertemu tak dengan dia semalam? Jadi ke Nabi juga, yo, aku bertemu dengan rombongan itu. Rombongan itu mengendarai unta, kata Nabi, unta yang paling depan itu yang warna abang. Sampai kita tahu unta yang luar sekali itu warna abang. Warna-warnanya disebut oleh Nabi. Kata Nabi, kaget kalau kamu tidak percaya, hari Rabu besok, kapan? Hari sekian dia bakal datang, pagi hari dia datang sini. Tidak percaya. Maka orang yang lain itu dia datang balik sini. Maka orang yang itu nunggu di hari Rabu dia datang pagi-pagi nunggu, benar tak omongan Muhammad. Tiba-tiba di pagi hari itu datanglah rombongan orang yang berunta tadi, dan di luar sekali itu unta yang disifati oleh Nabi Muhammad SAW. Benar niat yang diucapkan Muhammad ini. Dari situ juga masih juga tak beriman. Itulah sombong, hati keras, taklah memang kebenaran. Sudah benar-benar nyata kenabian Nabi Muhammad, tapi dia enggan untuk menerima. Maka Nabi SAW menyampaikan itu kepada umat, diceritakanlah Isra Mi'raj, dan terakhir Nabi SAW itu dikabarkanlah cerita itu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini wong yang paling percaya dengan Nabi, sehingga ketika datang berita Isra Mi'raj ini, kata Sayyidina Abu Bakar, kau percaya tak? Kata sahabat lain dengan cerita Nabi Muhammad itu, percaya tak kau dia semalam ke Palestina, ke langit, dan balik lagi ke sini? Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau seandainya dia ngomong lebih cepat dari situ pun aku percaya. Nah, sejam dia cuma ke Palestina itu pun aku percaya. Kata Sayyidina Abu Bakar, apa lagi semalam? Kalaupun dia ngomong lebih mustahil dari yang dia omongkan ini, aku percaya. Bahkan dia ngomong, kalaupun Nabi Muhammad itu, kata Sayyidina Abu Bakar, kalaupun ini warna kuning, ini warna kuning, tapi kata Nabi Muhammad ini warna hitam, kata Sayyidina Abu Bakar, aku percaya ini warna hitam, aku yang salah. Ini warna hitam, kamu tahu? Butuh warna. Nah, tapi kata Sayyidina Abu Bakar, kalau Muhammad mengatakan ini hitam, aku ngomongin hitam. Saking keimanan Sayyidina Abu Bakar itu hebat. Maka dia digelari sebagai As-Siddiq. As-Siddiq itu sebagai orang pembenar yang pertama kali membenarkan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Di subuh hari itulah sholat diajar ke Nabi. Takbir. Kalau subuh 2 rakaat, zuhur 4, 3, 4. Diajarkanlah Nabi mulai subuh itu. Jadi sebelum itu belum semayang ibu. 10 tahun Nabi berdakwah itu belum sholat 5 waktu itu belum. 10 tahun barulah diadakan sholat 5 waktu. Nah, itulah kita hari ini dapat pesan dari Nabi SAW dari Isra Mi'raj ini. Terakhir kita belajar bahwa penting untuk menjaga sholat. Jaga sholat 5 waktu. Minimal jaga sholat 5 waktu. Kalau belum baca sempurna, yang telat-telat jangan lagi telat, yang bolong jangan lagi bolong. Alhamdulillah, kalau seandainya kita banyak beramal, tapi sholat ini masih dianggap remeh, bahkan mendahulukan yang lain dibanding dengan sholat. Alhamdulillah, summa na'udzubillah. Ingat, sholat ini jadi
ibadah salat itu adalah satu-satunya ibadah yang langsung diambil oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aslinya itu 50 waktu sampai diminta oleh Nabi Muhammad SAW menjadi 5 waktu. Yang sudah baca salat ajar ke yang baca, yang sudah rajin salat belajar salat yang benar-benar. Kalau sudah 5 waktu belajar, tanya, benar apa udah aku semayang? Kalau ada HP, buka HP, cara sholat yang benar. Buka, cari rukuk itu mana, sujud itu mana, Al-Fatihah yang benar itu mana. Tidak sekedar sholat-sholat, tapi ada cara yang diajarkan Nabi. Dibanding ke HP itu buka Facebook, buka apa lagi TikTok, buka WhatsApp, WA, buka YouTube. Cara sholat Ustadz Abdul Somad. Lagi mulai, anjing orang cak 10 menit benar, 10 menit. Ada video 10 menit, jingok soal semayang kemudian angkat tangan sampai mana, pokok mana, bacaan iftitah itu mana. Sudah sholat benar, belajar bacaan sudah semayang, itu semua penting. Bahkan lebih penting dari pelajaran apapun. Pelajaran apapun, ahli dalam apapun, tapi sholatnya tidak cah, na'udzubillah. Belajar sholat apapun itu yang diperintahkan, kita belajar sholat. Belajar sholat tidak sempurna kalau tidak cah wudu, belajar wudu. Jadi belajar wudu ini juga belajar sholat. Hakikatnya aku ini baca sholat, tapi wudu aku belum tentu benar apa tidak. Coba benar, jingok tanya ke mana wudu yang benar itu. Kalau wudu tidak benar, sholat juga tidak benar. Jadi dari kita bersolat bukan sekedar semayang tapi belajar juga apa yang membuat sholat itu sah. Sholat itu tidak sah. Jadi dari Isra Mi'raj ini kita belajar lebih memahami tentang mana sholat yang diinginkan oleh Nabi SAW agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua acara ini, semoga kita semua diberi oleh Allah SWT hidayah, taufik untuk senantiasa selalu dalam istiqomah dalam kebaikan. Ibu-ibu yang pengajian yang belum ada di sini ajak, dan yang ada di sini istiqomahlah ya, sama-sama kita belajar, kita menuntut ilmu agar amal ibadah yang kita lakukan sholat itu tidak hilang sia-sia. Kaki itu 24 jam. Mungkin adalah waktu yang berguna untuk tubuh. Coba pikir seminggu tuh berapa waktu lah yang tubuh pakai untuk kaki tubuh bangga di hadapan Allah untuk tengoknya, kan dia rekam ke. Nah, berapa jam lah yang tubuh tuh kalau dibuka ke rekaman itu kita senang, tubuh bangga. Rekaman kau sedang pengajian, rekaman kau sedang sholat, rekaman kau sedang sujud, rekaman kau sedang sedekah, itu yang bangga. Nah, kira-kira banyaklah rekaman soal pengajian, kebaikan, atau rekaman yang lain. Nah, jadi kita ini sekarang nih sedang buat video film. Pagi rekamannya dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian dari apa yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita sampaikan. Tidaklah keluar kita dari majelis ini kecuali tambah ilmu, tambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa dan penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz Darmawan Al-Hafiz. Kepada Ustadz Darmawan Al-Hafiz kami persilahkan. Bersama kita akhiri acara kita pada siang hari ini dengan membaca doa dengan niat semoga kiranya apa yang kita laksanakan dari acara ini tidaklah kita keluar kecuali kita mendapatkan ilmu, pengetahuan bertambah
rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا نافعا اجتماعا مباركا اجتماعا فيه هدايتك فيه عنايتك فيه جميع كل خير الدنيا والآخرة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فأواه فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik, terima kasih kepada Ustadz Darmawan Al-Hafiz. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selesailah doa, maka selesai juga acara kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami selaku pembawa acara memohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang tidak disengaja. Sebelum kami tutup, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penampilan kasidah atau marawis ibu-ibu pengajian Al-Istiqomah. Kepada ibu-ibu kami persilakan.